Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiah Sidiki, BP 1004. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Dea Aulia dan Okta Rama Putri. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemikiran klasik perkotaan. Nah, di sini kami menemukan ada pemikiran klasik perkotaan di Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, kita akan membahas satu persatu dulu. Pertama, kita akan membahas di Asia. Nah, di pemikiran Asia itu ada dua tokoh pemikir. Pertama adalah Al-Farabi dan kedua adalah Ibnu Khaldun. Nah, kita akan mengkaji Al-Farabi dulu. Nah, Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani. Nah, kontribusinya itu terletak di berbagai bidang. Itu seperti filosofi, matematika, pengobatan, bahkan di bidang musik. Nah, Al-Farabi merupakan salah satu pemikir yang saat ini mampu menembus dominasi pemikiran dunia barat dalam konsep kota. Nah, berbicara mengenai kota, itu Al-Farabi berpendapat bahwa kota adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, kota yang dalamnya kebahagiaan itu menjadi mudah untuk dicapai karena usaha kooperatif para penduduknya. Nah, jadi di mana kebutuhan penduduknya tersebut tuh dapat terpenuhi melalui kerjasama dan interaksi antar penduduk di dalamnya. Kota itu tak lain adalah kota utama. Apa yang maksud dengan kota utama? Kota utama adalah kota yang menjadi contoh moral dan teoritis dari kehidupan bermasyarakat. Penduduknya mengenali hakikat Tuhan, interaktif, kehidupan akhirat, dan bersandar pada tata nilai kebajikan. Nah, ia juga mampu menerima pencerahan, baik lewat bakat maupun pengembangan diri. Nah, di sini terlihat bahwa konsep kota utama menurut Al-Farabi itu merupakan perpaduan dari utopianisme Platonik dengan doktrin politik Islam. Nah, selain kota utama, tidak ada lagi kota lain yang bisa memberikan kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan seperti itu. Nah, kota yang ada hanyalah lawan-lawannya saja. Itu di mana kota tersebut terdapat kehidupan yang berlawanan dengan kehidupan di kota utama. Baik, selanjutnya adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf atau penulis tentang filsafat sejarah Islam. Nah, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai salah satu seorang tokoh sosiologi yang terkenal dengan karyanya Muqaddimah itu. Nah, jadi menurut Ibnu Khaldun, itu manusia adalah makhluk sosial. Jadi sehingga manusia harus punya organisasi sosial, dan organisasi sosial itu disebut dengan Al-Madinah atau kota. Nah, menurut Ibnu Khaldun berpendapat bahwa masyarakat itu terbagi atas dua. Itu masyarakat nomaden atau badui, kemudian adalah masyarakat menetap atau barbarian. Nah, masyarakat nomaden atau badui itu mereka tuh hidup dengan bekerja keras atau hidup dengan menggunakan otot gitu. Nah, mereka itu biasanya hidup di padang pasir. Nah, karena mereka hidup di padang pasir, mereka juga mempunyai watak yang keras dan tegas. Nah, dalam kegiatan ekonomi, mereka itu mencari nafkah dengan menunggang ke kota gitu. Nah, jadi mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan paling sederhana aja atau substansi. Nah, jadi walaupun seperti itu, mereka punya kelemahan. Pertama, mereka tuh kasar. Dan yang kedua, mereka tuh terbelakang dan tidak disiplin. Nah, berbeda dengan masyarakat menetap atau barbarian. Nah, masyarakat menetap ini mereka sudah bisa mencari nafkah dari hasil pertanian atau memelihara hewan ternak. Nah, dan mereka juga telah menetap di sebuah perkampungan atau di kota gitu. Nah,
Jadi karena telah bisa mencari nafkah sendiri, mereka tuh hidup berkecukupan secara ekonomi. Namun walaupun begitu, mereka tuh lebih dikenal dengan sifat malasnya gitu. Mereka lebih menyukai hal-hal yang instan. Nah, walaupun begitu, mereka menyukai hal instan, namun mereka memiliki kecerdasan yang tinggi gitu. Dan mereka pun juga memiliki pengalaman yang lebih besar. Nah, untuk selanjutnya adalah Ibnu Khaldun juga merumuskan mengenai kota dalam teorinya itu teori siklus. Nah, menurut teori siklus itu adalah tahap penaklukan. Yang pertama, teorinya adalah masyarakat nomaden atau yang belum menetap tadi itu mereka menghancurkan sebuah negara, kemudian mendirikan negara baru atau mendirikan kerajaan baru. Nah, setelah mereka mendirikan kerajaan baru, nah mereka tuh melakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas yang telah hancur gitu, atau memperbaharui sistem-sistem negara yang akan mereka buat gitu. Nah, setelah itu maka tingkat kesenangan dan kedamaian pun meningkat gitu. Nah, habis itu kedamaian terus berlanjut. Nah, ketika ada kedamaian tersebut terus berlanjut, maka akan menyebabkan adanya kehancuran moral. Itu. Jadi kehancuran moral tersebut akan terjadi itu seperti cenderung mementingkan urusan kelompoknya, seperti kesenangan nafsu gitu kan, atau kesenangan atau seperti korupsi gitu. Dan pada saat itulah datang kelompok Baduy yang baru untuk menyerang kelompok barbarian tersebut. Nah, jadi awalnya ketika ada yang menetap, kemudian diserang oleh nomaden, kemudian mereka konsolidasi, kemudian mereka hidup damai. Setelah damai timbullah kehancuran moral, dan mereka pun juga akan diserang lagi oleh kelompok Baduy yang lain gitu, atau kelompok Baduy yang baru gitu. Seperti itu. Jadi seperti siklus lingkaran tersebut gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran dari Eropa. Nah, pemikiran Eropa itu ada pemikiran dari Marxisme dan dari pemikiran Max Weber. Nah, pemikiran Marxis ini itu dikemukakan oleh Karl Marx. Jadi Karl Marx sendiri sebenarnya bisa dibilang sangat sedikit membahas mengenai kota secara khusus. Nah, ini disebabkan karena teori Karl Marx itu bersifat secara umum. Itu tentang struktur ekonomi, perubahan ekonomi, pembentukan kelas sosial, dan perjuangan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak fokus kajiannya pada suatu kota tertentu saja gitu. Jadi Marx memandang kota sebagai sebuah perserikatan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan hak guna dalam memperbanyak alat produksi untuk mempertahankan diri penduduknya. Nah, jadi bedanya di sini dengan desa, itu di kota terjadi pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dan materi. Nah, individu-individu tersebut terbagi atas dua golongan kegiatan tersebut gitu, sehingga timbullah yang namanya alienasi atau keterasingan. Nah, jadi pendekatan Marxisme itu lebih menekankan analisisnya pada organisasi produksi yang berlaku pada sistem perekonomian, itu dimana dikenal dengan nama sistem kapitalisme. Nah, implikasi penting dari analisis pendekatan Marxisme ini terhadap struktur keuangan perkotaan itu memang dimulai oleh peranan kapitalisme itu sendiri. Nah, jadi kapitalisme tersebut menciptakan kemakmuran bagi pemilik alat-alat produksi atau pemilik modal. Nah, namun itu tidak terjadi pada sebaliknya gitu, atau pada buruh gitu. Pada buruh itu lebih ke tidak makmur, dalam artian hidupnya itu aja, itu sengsara aja gitu. Nah, jadi ekonomi perkotaan itu selalu berusaha menciptakan dan memerlukan adanya sumber tenaga kerja murah yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, jadi kemelaratan dan keterbelakangan bukanlah karena kegagalan personal dan institusional, melainkan sebagai konsekuensi yang harus dijalani dari adanya organisasi kapitalisme di dalam masyarakat. Jadi Karl Marx melihat masyarakat perkotaan itu dalam pandangan ekonomi kapitalis.
Nah, jadi di mana dalam setiap masyarakat pasti akan ada yang namanya suatu produksi sebagai konsekuensi masyarakat yang berorientasi kapital. Dan dalam proses produksi tersebut itu akan menghasilkan kelas-kelas yang berbeda, di mana kelompok yang berkuasa akan menekan kelompok yang dikuasai. Selanjutnya adalah pemikiran dari Max Weber. Nah, jadi berbeda dengan Karl Marx tadi, Max Weber itu lebih tertarik untuk melihat perkembangan kota secara general atau secara umum. Nah, jadi secara umum ia melihat kota itu sebagai pertama sebuah komunitas yang harus didasarkan atas perdagangan gitu. Yang kedua, menurut beliau, kota itu harus mempunyai pengadilan dan hukum sendiri, dan paling tidak otonomi politik gitu. Juga harus mempunyai militer untuk pertahanan. Dan komunitas kota itu harus mempunyai suatu bentuk asosiasi yang saling berhubungan. Nah, dalam kota dan budaya itu Weber menganalisis bahwa setiap kota pada kultur yang berlainan dan pada waktu yang berlainan dalam sejarah adalah dalam proses yang berbeda gitu. Nah, aspek sosial dari kehidupan kota itu memang menarik gitu. Tapi sulit dalam menentukan apa yang sebenarnya sosiologi kota itu gitu. Nah, jadi Weber itu dalam mempelajari sejarah kota itu menyusun ada 5 tipologi kota. Pertama adalah kota-kota kuno di Asia Timur, di Timur Tengah gitu. Kemudian kota-kota di Asia, kota-kota di Eropa dan di abad pertengahan gitu. Kemudian kota-kota di Eropa dalam masa sejarah modern, kemudian kota-kota modern di dunia barat. Nah, jadi Weber lebih tertarik pada kelahiran kota di barat karena kota tersebut menyediakan alternatif bagi tatanan feodal dan menyediakan tempat bagi berkembangnya kapitalisme modern, dan lebih umum lagi rasionalitas. Nah, jadi ia mendefinisikan kota tersebut berdasarkan dengan tuh ciri-ciri atau karakteristik. Pertama adalah pemukimannya itu relatif tertutup. Yang kedua memiliki pasar. Yang ketiga memiliki otonomi politik parsial. Dan yang selanjutnya adalah penduduknya itu relatif besar gitu. Jadi secara jelas Weber mengemukakan bahwa kota menjadi dasar organisasi manusia dan permulaan dari transformasi sosial hanya pada waktu khusus secara historis. Nah, jadi pada zaman purbakala itu dasar organisasi dalam kota adalah kinship, sedang dalam periode modern adalah negara bangsa. Tadi itu Max Weber itu lebih menekankan pada perkembangan ekonomi dari masa feodalisme menjadi kapitalisme. Nah, jadi Weber juga mengemukakan bahwa suatu kota ditandai dengan adanya pasar gitu, di mana penduduk kota tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya adalah pemikiran dari Amerika. Nah, di sini kami menemukan 3 tokoh. Pertama adalah pemikiran dari George Simmel, Lewis Mumford, dan Louis Wirth. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai George Simmel. Nah, George Simmel seperti yang kita ketahui, beliau adalah sosok urban modern yang tidak berakar dalam budaya masyarakat tradisional. Nah, dalam membahas kota, itu Simmel mengaitkannya dengan kebudayaan objektif dan masyarakat modern. Nah, pembahasan Simmel tentang kebudayaan objektif itu dapat dikaitkan dengan analisanya tentang bentuk interaksi. Nah, dalam esainya The Metropolis and Mental Life, itu Simmel menganalisis bentuk interaksi yang terjadi di kota modern. Nah, ia melihat kota metropolis sebagai arena asli pertumbuhan kebudayaan objektif dan merosotnya kebudayaan individu. Nah, kalau kota kecil dikenali dari lebih besarnya perasaan dan emosionalitas, maka kota modern bisa ditandai oleh intelektualitas dangkal yang cocok dengan kalkulabilitas yang dibutuhkan oleh ekonomi uang. Nah, kota juga menjadi pusat pembagian kerja dan spesialisasi memainkan peran sentral dalam produksi kebudayaan objektif yang begitu menakutkan. Itu dimana nyaris semua orang hanya mementingkan kalkulabilitas gitu.
Dan situasi hubungan asli antar manusia itu mengalami kemerosotan dan relasi sosial itu cenderung didominasi oleh sikap acuh dan mengabaikan. Nah, dalam buku The Philosophy of Money, itu Simmel lebih mengusahakan perhatiannya pada ruang dan dampaknya pada berbagai fenomena yang dikaitkan dengan berbagai komponen kehidupan lain. Selanjutnya adalah pemikiran dari Lewis Mumford. Nah, Mumford itu lebih melihat kota sebagai suatu tempat pertemuan yang menjadi kiblat keluar dan menerima setiap orang gitu. Jadi malah sebelum kota menjadi tempat tinggal tetap, itu orang-orangnya ulang-alik gitu dari pedesaan untuk berjumpa secara teratur. Nah, di dunia barat, kota sebagai magnet yang kuat tarikannya bagi perekonomian maupun keagamaan. Nah, The Six Text Theory itu dikemukakan oleh Mumford itu setelah menyaksikan adanya perkembangan kota-kota industri yang menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Nah, keenam tahapan ini dibagi dalam 2 periode perkembangan, yaitu 3 tahapan awal menunjukkan adanya periode peningkatan peradaban atau 3 stage of ascension, dan sedangkan tahapan berikutnya menunjukkan penurunan peradaban gitu. Nah, jadi tahapan ini adalah pertama adalah tahapan Eopolis atau town atau bisa disebut kota kecil dalam bahasa Indonesia. Nah, tahap kedua adalah tahap kota. Nah, habis itu tahap ketiga adalah tahapan metropolis atau kota besar. Tahapan keempat, tahap megalopolis atau kota raksasa. Kemudian tahap tiranopolis atau kota yang kejam. Dan yang tahap terakhir adalah kota nekropolis atau bisa disebut kota bangkai. Nah, jadi menurut Mumford itu peradaban kota akan mengalami perkembangan selayaknya sebuah organisme, yaitu berawal dari mengalami tahap akhir, berkembang, menurun, dan terjadinya mat. Nah, walaupun tahap akhir peradaban saat ini belum diketahui secara pasti, namun menurut Mumford itu gejala-gejala menuju ke arah fase itu sudah mulai dirasakan dan terjadi. Terakhir adalah pemikiran dari Louis Weir. Nah, dalam bukunya Urbanisme as Way of Life, Weir itu membantah bahwa urbanisme sebagai jalan hidup dalam masyarakat modern. Nah, beliau berargumentasi bahwa kepadatan dan ukuran kota-kota modern itu telah ubah orang-orang modern dan hubungan-hubungan mereka. Jadi menurut Weir, gaya hidup khas kekotaan disebut urbanisme dan ditentukan oleh ciri-ciri spasial, sekularisme, asosiasi sukarela, peranan sosialnya terpisah, dan norma-norma serba kabur gitu. Jadi nggak pekat lagi norma-norma yang berlaku di sana. Nah, kota mempunyai pusat, pinggiran, dan wilayah antara yang merupakan daerah pemukiman tertentu. Nah, jadi kehidupan kota itu mendorong terjadinya spesialisasi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Gejala yang jelas terlihat di kota itu berupa adanya disorganisasi pribadi, aneka kejahatan, korupsi, dan kekalutan dalam banyak hal. Nah, jadi kota merupakan sumber dari kemerosotan moral, sikap materialistis, dan individualisme yang dianggap sebagai proses wajar dari adanya urbanisme sebagai bentuk transformasi masyarakat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.